البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-haditsul khamsun ba'da arba'imi'ah 450 wa an Itsban bin Malik radhiyallahu anhu wa huwa mimman syahida Badra. Dari Itsban bin Malik radhiyallahu an, dan beliau termasuk yang hadir dalam perang Badar. Ketika belum buta matanya, radhiyallahu an. Qal kuntu usalli liqaumi Bani Salim. Saya dulu sering sholat mengimami kaum saya, yaitu Bani Salim. Yaitu sholat di masjid mereka. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin, dan jarak yang memisahkan antara saya dan mereka, boleh jadi rumah beliau agak terpencil sedikit. Wadin, yaitu suatu lembah. Idza ja'atil amtar, yaitu apabila hujan datang, lembah berubah jadi berubah jadi banjir. Seperti di Damat itu jalan, kalau sedang hujan justru jadi sungai dia. Jalannya lebih rendah daripada sekelilingnya. Kalau kita alhamdulillah dengan teknologi yang modern, jalan lebih tinggi daripada sekelilingnya. Jadi tetap selamat jalan-jalan itu. Kecuali kalau banjir bahnya terlalu besar, maka jalan pun jadi terkena. Nah, di Damat alhamdulillah untuk tahun-tahun terakhir dulu sudah ditinggikan jalan, terutama jalan Thoriq Raisi, jalan istilahnya ya, jalan utamanya. Cuma terlanjur perang jadi putus lagi. Baik. Kemudian fayashuku alayya ijtiyazuh qibala masjidihim, dan menyusahkan bagi saya untuk melewati jalan yang telah jadi banjir itu menuju ke arah masjid mereka. Alasannya beliau sudah buta. Berarti sebelum beliau buta, beliau rajin untuk melewati apapun yang ada. Karena beliau adalah imam mereka, ada tanggung jawab. Dan kita husnudzon para sahabat, walaupun bukan jadi imam, mereka semangat untuk untuk sholat jamaah di masjid-masjid. Faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk wanita, maka sholat di rumahnya itu justru mampu menyetarai pahala sholat laki-laki yang di masjid. Sebagaimana di dalam hadis Ummi Salamah dan yang lain-lain itu. Lalu saya mendatangi Rasulullah SAW, faqultulah, saya katakan kepada beliau, inni angkartu basori, sesungguhnya saya mengingkari pandangan mata saya, yaitu saya sudah buta sekarang. Wa innal wadiyalladzi baini wa baina qaumi yasil, dan bahwasanya lembah yang memisahkan antara saya dengan kaum saya itu mengalirkan airnya, yaitu kalau sedang hujan maka dia jadi banjir. Idza ja'atil amtar, apabila datang hujan. Jadi mengalirkan air, yaitu banjir. Fayashuqu alayya ijtiyazuh, maka menyusahkan bagi saya untuk melewati itu. Fawaditu annaka ta'ti fatusalli fi baiti, maka saya mengharapkan Anda mendatangi, Anda datang lalu Anda sholat di rumah saya, makanan di sebuah tempat, attakhidhuhu musalla, untuk saya jadikan sebagai tempat sholat secara khusus untuk orang-orang yang punya udzur semacam itu. Faqala Rasulullah SAW sa'af'al, maka Rasulullah SAW bersabda, aku akan melakukan itu. Jadi boleh membuat tempat khusus di rumah untuk orang-orang yang punya udzur. Sebagaimana itu juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Boleh di masing-masing rumah itu ada tempat yang diutamakan untuk sholat. Tapi untuk orang-orang yang punya udzur, bukan orang yang wajib hadir di jamaah. Kemudian faghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin radhiyallahu an. Lalu berangkatlah di waktu pagi ke rumah saya Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ba'da mastad dan nahar, setelah matahari itu agak tinggi, setelah siang mulai memanas. Wasta'dzana Rasulullah SAW fa'adhintulah. Rasulullah SAW minta izin untuk masuk rumah, lalu saya pun mengizinkan untuk beliau. Falam yajlis, beliau tidak duduk
hatta qala, sampai beliau bersabda, aina tuhibbu an usalliya min baitik, di manakah tempat di rumahmu yang engkau suka untuk saya sholat di situ? Fa asyartu ilal makanil ladzi uhibbu an yusalli, maka saya mengisyaratkan kepada beliau menuju ke suatu tempat yang saya suka untuk beliau sholat fihi, di situ. Faqama Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW pun berdiri. Gimana? Tadi kan beliau belum duduk, gimana kemudian berdiri? Maksudnya adalah berdiri di tempat itu. Fakabbar, lalu beliau bertakbir. Wa sofafna wara'ah, kami berbaris di belakang beliau. Fa shalla rak'atain, beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Tsumma salam, lalu beliau mengucapkan salam. Fa sallamna hina salam, kami pun mengucapkan wassalam, dan kami juga mengucapkan salam ketika beliau mengucapkan salam. Fahabastuhu ala khaziratin tusna'ulah, lalu saya menahan Rasulullah SAW untuk memakan hidangan yang dibuat untuk beliau. Khazirah nanti disebutkan dalam catatan kaki, dalam catatan beliau. Fasami'a ahlud dar anna Rasulullah SAW fi baiti, lalu orang kampung tersebut mendengar bahwasanya Rasulullah SAW ada di rumah saya. Bukan ahlud dar adalah orang di rumah itu, jelas orang di rumah itu sudah tahu. Bahkan sudah disiapkan masakan, mereka jelas tahu. Jadi dar di sini jangan diartikan rumah, tapi kampung. Sebagaimana itu dibahas di dalam Di dalam Al-Muhalla punya punya Ibnu Hazm. Dar di sini maksudnya adalah orang-orang kampung di situ. Kalau orang yang di rumah jelas mereka tahu, bahkan sudah tahu sebelum Rasulullah datang, disuruh nyiapkan ini dan itu. Tapi fasami'a menunjukkan ini kejadiannya adalah setelah Rasulullah tiba, baru baru orang-orang mendengar, bukan orang tahu, tapi bukan orang melihat, tapi mendengar kedatangan Nabi, maka mereka pun datang. Makanya ini dikuatkan dengan lafaz fi baiti. Jadi bukan orang di dalam rumahku mendengar Rasulullah datang ke rumahku, tapi orang yang di kampung. Dar maksudnya adalah kampung itu. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Aisyah, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antu benal masajidu fiddur. Rasulullah SAW memerintahkan untuk dibangunnya masjid-masjid fiddur, bukan setiap rumah punya masjid, bukan. Tapi maksudnya adalah setiap kampung itu harus punya masjid. Sebagaimana itu juga dirajihkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dur itu jamak dari dar, maksudnya adalah masing-masing kampung. Baik. Jadi tidak sama dar yang disebutkan di sini dengan boleh jadi dalam dalam hadis yang lain. Dar yang di sini adalah kampung, bukan rumah itu sendiri. Baik. Kemudian Fasaba rijalun minhum. Ini sekitar gaya bahasa. Sabah artinya adalah melompat, tapi maksudnya bukan betul-betul melompat. Maksudnya adalah orang-orang pun bersemangat, bergegas untuk sebagian dari orang-orang kampung itu datang. Hatta kasura rijalu fil bait, sehingga banyak para lelaki masuk ke rumah ini. Ingin Ingin menghadiri kehadiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ikut hadir. Bukan, bahkan boleh jadi ingin ikut sholat seandainya belum terlambat. Faqala rajul, maka seseorang ketika mereka sambil sembang-sembang, bincang-bincang satu sama lain, mereka tanya, "Ma fa'ala Malik?" La arah. Apa yang dilakukan oleh Malik? Saya tidak melihat dia. Bukan Malik bin Huwairis tentunya, karena beliau bukan dari Ahlul Madinah, tapi maksudnya adalah Malik bin Dukhsyum yang dari kabilah itu sendiri, mungkin kabilah Bani Salim. Sehingga mereka menanyakan, mana kok nggak nampak, padahal dia orang sini aja. Ada Rasulullah datang, kenapa dia nggak nampak? Boleh jadi itu yang diinginkan. Faqala rajul, maka orang yang lain mengatakan, dzalika munafiq, itu adalah orang munafik dia itu. La yuhibbullaha wa rasulah, dia tidak suka pada Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah SAW, la taqulu dzalik, maka Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau berkata seperti itu. Ala tarahu qala la ilaha illallah, apakah engkau tidak melihat dia mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallahi ta'ala, yang dengan kalimat itu memang dia ingin mencari wajah Allah Ta'ala, yaitu dia ikhlas, tidak seperti munafikun yang Allah Ta'ala mengatakan, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya para munafikin benar-benar pendusta. Faqal, maka sahabat yang ini mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, tentunya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baik, ini menunjukkan sahabat tidak kemudian degil dan kemudian bersikeras, bersitekat begini-begini.
Mereka mengatakan tentunya Allah dan Rasulnya lebih tahu, tapi udzur kami apa mengucapkan ini? Amma nahnu, adapun kami, fa wallahi ma nara wuddahu wala haditsahu illa ilal munafiqin. Maka demi Allah sampai bersumpah, kami tidak melihat kecintaan dia dan orang yang menjadi yaitu pembicaraan dia adalah justru untuk mendukung munafikun. Dan ini insya Allah nanti akan dibahas, yaitu besok-besok dibahas pembahasan dari apa Imam Ibnu Battah dan Ibnul Battal dan lain-lain. Bagaimana pembahasan tentang masalah ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi neraka untuk membakar orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mencari wajah Allah. Muttafaqun alaih. Wa ijban bi kasril ain al muhmalah, ya tanpa titik. Wa iskanit taknya disukun. Al musannah maksudnya adalah yang titiknya dua. Ini yang zaman dulu belum ada harokat-harokat dan titik pun mungkin kurang, maka dikatakan musannah, ada titik dua. Fauq yaitu titik duanya di atas bukan di bawah. Wa ba'daha ba'un muwahhadah. Setelah itu ada ba muwahhadah, yaitu titiknya satu saja. Bayangkan dulu apa? Masih tidak ada harokat, masih tidak ada titik. Itu pun terbentuk para imam, terbentuk para ulama, menunjukkan padahal hurufnya pun apa? Masih huruf tulisan tangan, bukan komputer. Kalau komputer sudah sedap kita membacanya ini. Dulu betul-betul apa? Perjuangan yang berlipat-lipat melebihi perjuangan kita. Dulu satu hadis dicari dengan apa? Jalan dari kota ke kota. Sekarang kita sekedar apa? Duduk boleh mendapatkan 5.000 hadis, boleh jadi satu buku penuh dengan hadis. Dulu harus kumpul sedikit-sedikit. Tapi apa? Memang berkahnya lain. Baik. Kemudian apa? Wal khazirah bil kha'il mu'jamah, ada titik di situ. Wazai hiya daqiqun yutbahu bi syahm, yaitu daqiq adalah tepung yang dia dimasak dicampur dengan syahm, yaitu dengan lemak. Syahm lemak ya, untuk secara mudahnya itu. Baik. Masakan yang sederhana tapi apa? Itu pun sudah sangat disukai, menunjukkan keadaan yang susah pada zaman dulu. Baik, kita sekarang Masya Allah sudah ada KFC, sudah ada Domino, sudah ada apalagi itu, mungkin McDonald atau ada Tutti Frutti. Tapi apa? Untuk jadi ulama susahnya. Memang apa? Barokahnya lain. Allahul musta'an. Baik. Wa qauluhu sabarijal bisa'il musalasah ay ja'u. Walaupun sabah artinya adalah melompat, tapi maksudnya sekitar apa? Datang, wajtama'u dan berkumpul. Baik. Kita ambil hadis ini, ambil beberapa faedah untuk pertemuan hari ini. Disebutkan di sini wahuwa mimman syahida badra. Beliau termasuk yang hadir dalam perang Badar. Dan ini adalah apa? Keutamaan beliau khusus dijamin apa? Dijamin dosa-dosanya itu diampuni. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Yaitu ahli Badar, sila kalian mengerjakan apapun yang kalian inginkan, aku telah mengampuni kalian. Ternyata walaupun mereka telah dijamin untuk diampuni dosanya, tetap mereka rajin sholat. Bahkan apa? Bahkan selama beliau itu belum buta, beliau masih tetap berangkat walaupun keadaannya susah, walaupun harus melewati lembah untuk sampai ke masjid di kaumnya itu. Baik. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya semakin tinggi derajat para sahabat dan semakin banyak pujian, justru mereka itu semakin rajin ibadah. Allahul musta'an. Nah, kita semampunya apa yang kita mampu sambil apa? Mohon ampun atas kekurangan yang ada. Yang penting kita insya Allah tidak sampai seperti orang-orang orang-orang sufi yang jaminan belum jelas sudah apa? Sudah merasa bebas dari siksaan dan bebas dari syariat. Itu kesombongan yang sangat besar. Tidak seperti apa? Contoh dari para salaf kita. Baik. Kemudian beliau menyebutkan keadaan yang ada, yaitu kuntu usolli liqaumi bani Salim. Saya selalu atau saya dulu sering sholat mengimami kaum saya Bani Salim. Apakah di sini ada tazkiyatun nafas? Tentunya apa? Beliau tidak menginginkan untuk yaitu memuji diri sendiri, mentazkiyah diri sendiri. Saya adalah imamnya mereka. Tapi ini sekitar apa? Al-khabar anil waqi'. Dan itu boleh menceritakan keadaan sesuai kenyataan, bukan untuk memuji diri sendiri, tapi sekitar menceritakan kisahnya waktu itu bagaimana. Ini kembali kepada niat. Kalau niatnya baik maka tidak apa-apa menceritakan keutamaan diri sendiri.
Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin. Dan sering lembah, terutama apa, idza ja'atil amtar, lembah apabila datang hujan yang banyak, maka lembah itu justru menghalangi antara saya dengan kaum saya, yaitu apa, karena banjir. Berarti apa, ketika tidak banjir, maka lembah itu tidak sampai menjadi penghalang, sekedar apa ya, jadi memang perlu jarak, tapi apa, tidak masalah bagi saya. Kalau sekarang betul-betul apa, sudah ada fasiliti banyak, tetap apa, orang itu malas untuk ke masjid. Padahal apa? Padahal dia kuat, dia tidak buta dan seterusnya, dan masjidnya pun dekat. Dan juga apa? Sudah ada apa itu? Penyejuk ruangan barangkali masjid-masjid itu. Sementara apa? Kalau di zaman dulu kipas angin pun belum ditemukan. Mau kipas-kipas ya tinggal bawa sendiri apa yang boleh dikipaskan. Tapi apa? Mereka semangat. Maka harusnya kaum muslimin pun mencontoh seperti itu. Dalam keadaan Allah sudah banyak memberikan kemudahan dan keringanan serta fasiliti yang bagus dan seterusnya. Ini beliau tidak mampu ketika apa, sudah turun hujan dan sudah banjir. Itu pun setelah apa, beliau buta. Qal fayashuqu alayya jtiyazuh qibala masjidihim. Menyusahkan bagi saya untuk melewati banjir tadi menuju ke masjid mereka. Ini menunjukkan apa? Ketika tidak ada banjir, beliau tidak memandang itu sebagai masyaqqah. Dan ini tidak masalah. Kemudian terjadi perbincangan di antara para ulama, yaitu apakah wajib orang-orang yang dia itu dekat dengan masjid untuk datang ke masjid itu, orang yang memang apa, laki-laki yang tidak punya udzur? Jawabannya adalah wajib. Ini adalah apa, fardu ain, bukan fardu kifayah, tapi apa, fardu ain. Kemudian apa, terjadi perselisihan. Siapakah yang dikatakan rumahnya itu dekat dengan masjid? Sebagian mendatangkan apa, hadits Abi Hurairah dan lain-lain, yaitu apa, tidak ada sholat bagi orang yang dia itu menjadi tetangga masjid kecuali apa, di masjid, yaitu sholatnya tidak sah kalau sholatnya itu di rumah. Kemudian Rasulullah ditanya berapa jarak seseorang dikatakan sebagai tetangga masjid. Rasulullah mengatakan yaitu arba'una baitan, yaitu jarak 40 rumah. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, yaitu para ulama salaf, yaitu apa, 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, jarak 40 rumah. Tapi apa, semua hadisnya dhaif tentang masalah itu. Dhaif dan tidak mungkin untuk dikuatkan ketika anak teliti. Maka berarti apa? Pembatasan 40 rumah ini dhaif. Tetapi apa? Yang rajih dan yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, demikian pula dirajihkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam, dan juga apa, dirajihkan oleh Imam Ibnu Muflih di dalam di dalam fikih Hambali, Al-Furu' atau yang satunya, yaitu apa? Selama orang itu mendengar azan dari masjid itu. Jadi kalau dia mendengar azan, maka dia wajib datang berdasarkan apa? Hadits Abi Hurairah tentang orang buta yang dikatakan oleh Rasulullah, hal sami'tan nida'a lis-shalah, apakah engkau mendengar panggilan untuk sholat? Dia mengatakan na'am, padahal dia buta. Rasulullah mengatakan fa'ajibhu, maka penuhi panggilan itu. Lalu berapa jarak untuk orang mendengar azan? Karena apa? Suara itu mungkin tidak sama. Demikian pula terutama kalau sudah pakai pengeras suara, ini tidak sama. Lalu bagaimana? Kata Imam Ibnu Qudamah dikembalikan kepada uruf. Uruf yang bagaimana? Yaitu secara umum orang ketika, yaitu kita menilai di zaman dulu. Zaman dulu tidak ada pengeras suara, dan zaman dulu yang dipilih sebagai muadzin adalah orang yang suaranya lantang. Assalamualaikum. Li'annahu anda minka sautan, karena Bilal itu lebih keras suaranya daripada engkau. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, dan biasanya orang yang suaranya keras, kalau tanpa ada pengeras suara dan ketika itu angin tidak sedang bertiup untuk mengganggu suara, maka jaraknya adalah kurang lebih 1 farsakh, yaitu kurang lebih adalah 3 km. Kurang lebih. Jadi selama dia itu jaraknya adalah 3 km, dia tetap apa? Wajib untuk datang. Kemudian beliau mengatakan, dan ini yang dirajihkan oleh banyak ulama, yaitu apa? Walaupun mungkin suatu saat dia tidak mendengar azan karena muadzinnya itu suaranya sedang kurang sehat, atau karena banyak angin, atau sedang ada suara gemuruh di suatu tempat yang menghalangi itu, selama jarak umumnya adalah segitu, maka dia wajib datang. Ini tetangga masjid tersebut. Kurang lebih adalah 3 km. Yang lain mengatakan mungkin 4 km 1 farsakh, tapi 3 farsakh pun sudah susah. 3 km pun sudah susah untuk apa, orang zaman sekarang.
Walaupun apa sudah banyak minum kerating deng atau Red Bull, tetap nggak kuat mereka. Tapi kalau ke stadium nggak kuat. Maksudnya adalah malas. 3 km tanpa mikrofon. Maknanya boleh dengar sampai 3 km. Itu zaman dulu, iya, tenaganya masih kuat, azannya itu kuat. Nah sekarang kalau kita pakai mikrofon itu sekedar apa? Untuk membantu. Jadi jarak yang sebenar untuk tetangga masjid adalah itu. Selama apa? Selama uruf yang ada di zaman Rasul adalah didengar, maka berarti seperti itu jaraknya. Sekarang mikrofon sebagai pembantunya. Sekarang kalau nggak pakai mikrofon dengan tenaga macam kita, kadang apa? Nggak dengar walaupun jaraknya cuma mungkin 100 meter pun nggak dengar. Karena apa? Suara orang semakin melemah karena kualiti makanan dan apa itu kebiasaan hidup juga sudah kurang sehat. Baik. Intinya adalah apa? Kurang lebih kita buat perkiraan adalah sekitar 3 km. Itu untuk yang tidak ada masyaqqah. Adapun kalau ada masyaqqah, maka apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan pemudahan. Makanya di sini apa? Itsban beliau apa? Insya Allah jaraknya nggak sampai 3 km untuk sampai ke sebagai seorang imam. Biasanya imam rumahnya nggak lah sejauh itu. Azan di tempat yang tinggi dan lapang enggak? Apanya itu? Azan di tempat yang tinggi dan lapang dia boleh dengar sampai jauh. Siapanya? Azan bukan azan di tempat yang tinggi dan lapang dia dengar. Kalau Bilal di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Sahih, beliau naik ke rumah yang tinggi dari seorang wanita Ansor. Iya, kalau sekarang malu orang naik ke atas tuh. Nanti dipandang aneh lagi. Tapi yang intinya adalah apa? Kurang lebih yang tetangga masjid adalah jarak segitu. Selama tidak ada masyaqqah. Nah, sekarang ketika Itsban mengalami kesulitan, sudah buta dan juga apa? Sering banjir itu menghalangi, maka beliau meminta Rasulullah SAW untuk memberikan keringanan dan beliau sholat di rumah saja. Ternyata Rasulullah mengizinkan. Berarti apa? Ini menunjukkan benarnya kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan pemudahan. Bukan kemalasan mendatangkan pemudahan, tapi kesulitan yang mendatangkan pemudahan. Kalau malas nggak ada udzur, kalau sekedar malas orang-orang itu. Ini untuk yang memang jarak rumahnya ke masjid dekat. Kecuali kalau ada udzur-udzur itu case-nya lain. Baik. Adapun sebagian ulama yang lain merajihkan apa? Bahkan jarak yang bukan segitu. Bahkan apa? Jaraknya harus lebih jauh lagi. Tetap orangnya harus datang, tapi pendapat yang lebih tepat adalah tadi, yaitu apa? Kurang lebih 1 farsah, sekitar 3 kilometeran itu. Baik. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, mufti sebelum Syekh bin Bas, gimana kalau dia kalau jalan kaki susah? Kata beliau zaman sekarang sudah ada kendaraan, mungkin pakai sepeda atau sepeda motor, motosikal atau apa itu, atau mobil dan sebagainya. Fasilitas sudah semakin senang. Maka harusnya apa? Orang rela mengorbankan minyak untuk Allah Ta'ala. Minyak seberapa? Atau nanti Allah yang kasih ganti itu. Tidak perlu kita pening. Masalah waktu, korban waktu sedikit aja nggak masalah. Allah yang akan berkahi waktu daripada apa dikorbankan untuk apa pergi stadium atau pergi ke Las Vegas. Oh, masih ada waktu ternyata kalau untuk maksiat. Harusnya untuk ke masjid untuk dapat berkah dari Allah itu apa lebih ada kesempatan dan pengorbanan. Baik, kelanjutannya besok insyaallah wallahu a'lam. Besoknya lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jarak 3 km itu orang membuat masjid? Jawabannya boleh, asalkan tidak apa? Tidak menyebabkan perpecahan antar kaum muslimin. Kecuali kalau ahlu sunnah memang harus punya masjid sendiri. Sebagaimana kata para ulama. Kalau di masjid awam kita nggak akan mampu menegakkan sunnah. Nanti kita harus apa? Kita akan terhalangi. Makanya seperti di Perlis itu, walaupun jelas jarak antara situ dengan apa itu mungkin Batu Bertangkep nggak sampai 3 km kan? Nah, kita boleh membuat masjid sendiri untuk apa? Menegakkan sunnah. Bahkan apa ada yang lebih dekat masjid apa itu pas lebih dekat lagi. Kita nggak wajib datang ke situ. Yang penting apa? Kita memang sudah punya masjid sendiri untuk menegakkan sunnah. Walaupun jaraknya tidak sampai apa 3 km dan itu yang rajih sebagaimana dibahas banyak oleh Syekh Utsaimin dan lain-lain. Boleh masjid berdekatan, yang penting apa? Tidak sampai mengganggu dan tidak sampai menjadi masjid diror. Dikatakan diror kalau apa? Penegakan sunnah jadi terhalangi. Sementara kita justru yang lebih berhak menegakkan sunnah di masjid kita. Bukan apa orang awam yang memang seringkali malah mematikan sunnah. Baik, jadi boleh membuat masjid sendiri walaupun jaraknya tidak jauh. Asalkan dengan syarat-syarat tadi. Untuk menghidupkan sunnah.